soal anak sekolah, saya sudah sampaikan keprihatinan ini sudah terbuka kan. Moga-moga Allah SWT tetap mengizinkan saya untuk melakukan apa yang saya lakukan selama ini. Lembaga pendidikan dan tempat ibadah yang saya ada di situ aktif tanpa batas. Dalam pengertian maksudnya tidak ada apa, tarawih tetap ada, Jumatan tetap ada, jamaah 5 waktu tetap ada, sholat id tetap ada, pengajian tetap ada, TPQ, PTQ tetap ada. Ini di Al-Qadar ini, penjenengan juga ini di pondok yang saya ada di situ di Jombang, juga di Nganjuk sama. Tapi kalau di Jombang memang karena juga berada di bawah yayasan di atasnya, maka tentu harus tunduk dengan beberapa peraturan. Tapi andai kata saya yang punya otoritas, subhanallah, andai kata saya punya kekuasaan atau punya wewenang untuk menghadapi masalah ini, ya sudah, saya akan berlakukan apa yang saya lakukan di Al-Qadar ini. Lapo sih menyikapi makhluk Allah SWT sebegini ketakutan. Benar COVID ada, saya tidak menyangkal. Benar itu memang tidak baik atau berbahaya, bisa menular, iya. Tapi kan kita diberi cara oleh Allah SWT melalui protap kesehatan maupun protap spiritual. Maksud sih tidak bisa. Ya sayangnya ya memang, jadi menteri agamanya dan menteri pendidikannya, menteri Mendikbudnya sama-sama jalurnya bukan jalur spiritual, jalur rasional, mungkin bahkan jalur liberal atau jalur apalah yang jelas bukan jalur spiritual. Mungkin juga memang kalau jadi penguasa menggunakan cara-cara seperti ini atau takut dicibiri dunia mungkin. Kalau saya enggak, biarlah dunia menggonggong, silakan aja, kita punya iman kok, kita punya Allah SWT kok. Nah Saudi kok begitu? Oke, Saudi mereka Wahabi, saya tahu bagaimana cara beragamanya orang Wahabi. Saya tidak mencela Wahabi tidak sejelek yang dikomandangkan orang itu, tidak. Wahabi lah, imam-imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan Wahabi, mereka orang baik. Hanya yang jelek podo karo awake dhewe, yang elek ya elek podo ae kan. Tapi cara mereka menyikapi sesuatu tuh cenderung rasional, cenderung ya pokoknya aspek zikir itu kecil sekali. Padahal mereka berada di tanah suci. Kok mau aku ya langsung haji nah. Lah nek mati, enggak ono Covid lho, akeh wong mati. Sampai hari ini saya mendapatkan informasi yang meninggal karena terkait Covid itu hanya 0,1%. Sementara yang meninggal karena diabetes, karena narkoba, karena stroke, bendino itu ono. Biyen ya bendino ya nek wong mati. Dulu itu setiap hari ada orang mati, tapi tidak begitu diberitakan. Sekarang ada orang mati langsung di-Covid-kan. Mati Covid ngono. Itu di Afrika sana. Kalau di sini lebih parah lagi. Satu, mohon maaf ya, saya sudah cukup kan, penjenengan kan juga mendengar sendiri apa yang saya sampaikan tentang Covid di YouTube itu. Cukup mestinya. Kalau orang punya kepedulian pada ya masa depan kehidupan dunia dan akhirat itu, mestinya harus bersikap seperti ini. Mohon maaf ya. Iki loh ya, tapi muka-muka sesuk ya kalau sing kasus ya. Iki loh ya, sampai saat ini loh penjenengan tahu sendiri, menyaksikan sendiri, merasakan sendiri. Enak lah sing kena Covid. Mbun maring ini kena. Tapi kan ya tentu kita bukan karena sombong kok. Ini untuk tahadduts bin nikmah, cerita tentang nikmat Allah SWT dan ajakan baik. Ngono ya ngono. Apa ngono ya ngono? Ya ada Covid ya ada Covid ya, saya ini mengakui, tapi ya gini loh, mosok ya kenemenan menurut saya itu. Dia anak-anak TPQ, PTQ, anak PTQ, TPQ itu gak ono libur. Di sini Al-Qadar ini pagi, siang, sore, malam. Covid babana wis. Malah sungkan ya Covid-nya. Arab ini, wah kayaknya Pak Zahra kayak gitu. Bukan saya. Ini Al-Qadar. Sungkan. Ketok, tapi ndak, mohon maaf, ini guyon nih.
Ya, sesungguhnya lah saya dengan hati yang tulus, ikhlas, bismillah, demi kehidupan dan keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, ayolah kita mendekatkan diri pada Allah SWT. Umpama mati ya mati wis, gak kate oh aduh kayak ini gak mati, siapa omong? Karena nek saya menyesalkan, oh Pak sahabat saya tuh Pak Nur Ahmad, waduh orang ini gak mati, ya tetap mati. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'anhu anhu. Padahal masih muda, ya iyalah anak sing cilik ya mati kok. Jadi jangan bicara soal mati, itu wewenang prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita berusaha. Lah usaha itu ya sing pantes, sing layak, sing wajar dari aspek medis. Sudah panjenengan sudah mematuhi kan, ya wis cuci tangan, ya wis pakai masker, ya jaga jarak, bahkan wis gak pate enek sing wani salaman. Ya wis gak apa-apa wis sementara. Tapi zikir ini harus terus mendampingi, kegiatan ibadahnya harus terus mendampingi, sehingga kita punya imunitas lebih tinggi daripada yang lain. Nah kok umpama saya itu diminta pendapat oleh gubernur atau oleh ya siapapun lah yang punya wewenang, mesti akan saya sampaikan seperti ini. Dan ini sudah nyampe, harusnya sudah nyampe berapa kali tuh saya menjelaskan soal COVID ini, sudah berkali-kali kok. Tapi ya memang ini akhir zaman, ngajak uang pada taat pada Allah itu tidak mudah. Jadi gitu nih, sekolah saya anjurkan, ayo yang punya kewenangan mengelola pendidikan, sadarlah bahwa panjenengan bertanggung jawab kepada Allah SWT. Jangan sampai panjenengan libur nih hanya karena libur apa demi COVID. Demi COVID ya demi COVID lah, tapi sebagian saja, aja terus kuwabe total malah dinikmati ngono. Wah, malah enak gak ono, gak ngantor, gak mulang. Saya berulang kali menyampaikan kepada pimpinan supaya ujian disertasi itu jangan online terus, kualitasnya rendah sekali. Saya minta harus offline. Dan saya sudah berani rapat offline di kampus saya, kampus yang saya kelola, Unibdo. Tapi kalau di sini memang belum. Tadi rapat senat juga masih online. Ya sudah, sana nikmati juga wong itu terserah pimpinannya. Saya tidak menyalahkan, tapi ayolah berubah. Selama ini sudah kita ikutikan protokol kesehatan. Yang belum kan zikir COVID itu. Ayo yang belum zikir COVID, yang zikir COVID. Sudah saya sebar kemana-mana kok. Yang punya zikir COVID insya Allah ya aman, moga-moga. Kalaupun ada kasus namanya usaha baik zahir maupun batin kan ya tetap ada toh, hal-hal yang anomalik atau yang menyimpang itu selalu ada lah, gitu nggih.